Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah mujibid da'wat al-qaili fi ayatil muhkamat wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan li jami'il makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin jaa bil bayyinat wa ala ahli baitihi at-tahirat wa ala ashabihi alladhina yusari'una fi sabilil khairat. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala azza wa jalla wa huwa astaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma walli 'alaina khiyarana wa la tuwalli 'alaina shirarana. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi ayyi makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestina. Allahumma ansurhum nasran 'aziza. Allahumma ansurhum nasran qariba. Allahumma ansur wuzara'ahum wa du'afahum wa nisa'ahum wa junudahum wa juyushahum. Allahumma shfi maradahum. Allahumma dawi jarhahum. Allahumma qawi anfusahum. Allahumma saddid ramyahum. Allahumma ayyidhum bi junudin min 'indika alladhi wa'adta. Allahumma arzuqhum ats-tsabata wal quwwata wat tamkin. Allahumma barik fi imanihim. Allahumma barik fi sabrihim. Allahumma fataqabbal syuhada'ahum waj'alna fi zumratihim. Allahumma ahlik al-yahuda wa isra'il wa amalikin wa man wadda ilaihim. Allahumma mazzighum kulla mazzaq. Allahumma farriq jamahum. Allahumma dammir bunyanahum. Allahumma syatit syamlahum. Allahumma zalzil aqdamahum. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar aw kama qala alaihi salatu wassalam. Ikhwatul iman, ikhwatul Islam, hadirin hadirat jamaah kajian sore menjelang berbuka, kepada takmir masjid, kepada pimpinan masjid, pengurus masjid, pimpinan ranting, pengurus ranting, Aisyah, Nasyatul Aisyah, pemuda, ranting PRM singkatannya apa? Oh, GMT kok kan? GMT Giyanti Mungseng Purworejo. Nggih, 3 desa. Baru kali ini kok ranting GMT. Dan ada ranting Jumo, ranting Barang, ranting Karangtejo, ranting Jumo dan lain sebagainya. Ini ranting GMT. Semoga yang hadir di sini semoga diridai oleh Allah, dilindungi Allah, dijaga agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidupnya, berkah rezekinya, berkah dzurriyyahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala lewat jalan kita menghadiri, kita menghidupkan majelis taklim yang sudah berjalan selama berapa bulan ini?
Sudah 3 bulan. Selanjutnya salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada uswah qudwah kita, junjungan kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua kaum muslimin sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti di akhirat termasuk orang-orang yang diakui bahwa kita ini adalah umat Rasulullah, dan termasuk mudah-mudahan termasuk umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua bisa minum air telaga Nabi SAW. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, azani Allah ya kumajmain. Sebelumnya kita akan memperkenalkan dulu ya tentang latar belakang saya, karena baru kali ini saya bersilaturahim di ranting GMT ini. NP Purworejo. GMP gabungan GMP Giyanti Purworejo kan Mungseng ya dan sekitarnya. Baru kali ini alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita, pertemuan kita di dunia ini akan menyebabkan kita besok oleh Allah dikumpulkan, dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Latar belakang saya ini adalah bukan pendidikan yang tinggi-tinggi formal, bukan, akan tapi hanya di sebatas pesantren. Saya pesantren nyantri di 3 pondok ya. Kaliwungu, Ploso, Senes Poso ya, Ploso, Poso ini Sulawesi Tengah menika. Dan Tegalrejo ya, Tegalrejo. Mungkin dari kawan-kawan sahabat kita mungkin kaget, santri 3 santri itu Kaliwungu, Garjo, Ploso kok iso kesasar nang perserikatan ke pria ceritane gitu nggih. Mesti penasaran gitu, kok isa-isane nang perserikatan ki keliru apa ora. Memang kita hidup di pesantren lama. Jadi pendidikan saya itu di pesantren lama. Bahkan keluarga saya ini semuanya keluarga pesantren. Dan pernah alhamdulillah kami pernah menggegerkan masyarakat, keluarga, termasuk alumni do geger ribut karena PDW ini mergane apa? Nah ini yang menjadi penasaran, kenapa kok bisa sampai geger itu? Karena kata orang mungkin bisa mengatakan loncat pagar nggih. Loncat pagar. Mulai nang pesantren kok jadi nang perserikatan. Apa yang menyebabkan saya ini kok bisa bergabung dengan perserikatan? Sebenarnya jawabannya singkat, cuma satu. Kami ingin hidup yang sekali ini, ingin hidup menjalani kehidupan, yaitu mengamalkan agama sesuai dengan yang Rasulullah SAW inginkan. Tok niku sini, tidak ada yang lain. Jadi hanya itu yang mendorong kami untuk berhijrah. Itu apa? Jawabannya adalah karena kami ingin beragama, tapi agama yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian ketika kami mengambil pilihan kami harus hijrah, kira-kira saya tahu resikonya. Sebenarnya saya sadari, nek saya hijrah mesti akan ada seperti ini. Nah, saya sadar, dan kami sudah niat, Bismillah, kami akan hijrah. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah saya hijrah, kemudian kami mempelajari tentang apa yang paling pokok dalam agama ini, yaitu tentang akidah atau masalah keimanan. Sehingga kami belajar tentang tauhid dan akidah ini selama kurang lebih 5 tahun kita belajar. Bahkan kitab yang saya bawa ini adalah kitab yang dulu di PDM pernah dikaji oleh Allah yarham Bapak Bambang
Pak Rahmat Imam Puro. Nah, ini pernah dikaji di PDM. Soalnya dikasih, wah luar biasa. Apakah setelah mengkaji ini kemudian kita mengamalkan, kita menyampaikan, apakah ada resiko, ada tantangan? Pasti nek niku, pasti. Maka saya melihat dalam WA itu bahwa saya ada jatah silaturahim di Masjid At-Taubah ini dengan tema masalah tauhid, masalah akidah. Nah, dan ini jarang sekali dikaji di perserikatan. Nek dulu iya di PDM pernah dikaji. Maka untuk mengawali ini, untuk mengawali kajian ini, kita akan menyampaikan tentang tujuan manusia dilahirkan di dunia. Di manusia itu dilahirkan di dunia, ini ada tujuan dari Allah. Tujuannya untuk apa manusia itu dilahirkan, diciptakan di dunia? Ada 3 tujuan di mana manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah, ini sudah hafal nih, adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ini yang pertama nih. Di manusia, kita ini kan manusia gitu. Nah, kita itu diciptakan oleh Allah, tujuannya apa? Nah, pertama adalah tujuannya adalah untuk beribadah, hanya untuk beribadah. Di sini ada huruf nafi, kemudian diakhiri dengan istisna. Maksudnya hanya, maksudnya. Jadi aku ciptakan manusia hanya untuk beribadah. Yang kedua, nanti pembahasannya nantinya. Yang kedua, manusia diciptakan untuk apa? Yang kedua adalah untuk menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk menjadi pengganti Allah atau memimpin dunia, mengurus dunia, bumi. Yang ketiga, manusia diciptakan untuk apa? Nah, manusia diciptakan untuk menjaga amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa baina ayyahminha wa ashfaqna minha wa hamal insan." Sesungguhnya aku ditawakake. Amanah ini kepada siapa? Kepada langit, bumi, gunung, penduduk langit itu ditawani amanah. Tapi mereka takut, tidak mampu, tidak berani untuk menerima amanah itu. Tapi wahamalahal insan, tapi malah justru manusia siap menerima amanah itu. Innahu kana dzaluman jahula. Semuanya manusia ini sungguh sangat zalim, jahula, sangat bodoh. Ini 3 tujuannya ya. Pertama untuk beribadah, 2 untuk menjadi khalifah, 3 untuk menjaga amanah Allah. Yang pertama untuk beribadah. Ini sampai jam pinten iki? Jam 5 lebih 50 menit nggih insyaallah. Jam 5 lebih 50 menit. Nah, ibadah itu apa? Ibadah yang menjadi tujuan utama daripada manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-ibadatu hiya ta'atullah bimtithali ma amarahullah ala al-sinatir rasul. Ibadah adalah kalian ngatung-ngatung mboten apa-apa, Pak. Jadi majelis taklim itu majelis zikir, majelis taklim itu majelis di mana Allah turunkan sakinah. Sakinah itu ketenangan gitu. Allah turunkan ketenangan, Allah turunkan, curahkan rahmat, dan Allah banggakan nama-namanya di hadapan majelis para malaikat.
Allah turunkan sakinah ketenangan. Jadi saking tenangnya itu akhirnya orangnya do ngantuk nih katanya. Muga saking tenangnya. Nah, kebahagiaan banyak ya. Tapi ketenangan jiwa itu insya Allah ada di taklim. Ini bahagia, cari kebahagiaan banyak. Atau walesan, atau ringkali mancing itu bahagia. Atau dolanan turun itu bahagia. Tapi ketenangan gitu. Majlis ilmu, majlis taklim katanya. Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa yang namanya ibadah adalah melaksanakan perintah Allah melalui lisan atau petunjuk para rasul, itu namanya ibadah. Jadi kalau melaksanakan perintah Allah tapi kok tidak mengikuti petunjuk Nabi, namanya bukan ibadah. Tentunya seperti itu. Dan juga mengatakan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah. Ibadah adalah nama yang mencakup semuanya, semua perkara yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Luas ini ya, seperti itu ya. Baik dari ucapan minal aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah, baik melalui ucapan atau perbuatan yang tampak atau perbuatan yang tidak tampak. Semua kegiatan yang di situ ada cintanya Allah atau mengundang cintanya Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Namanya ibadah. Bisa dari ucapan atau dari perbuatan yang tampak atau perbuatan yang tidak tampak. Dari ucapan misalnya apa? Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kulo teng mriki to, saya di sini kita menyampaikan masalah tausiah, masalah ilmu, itu masalah ibadah. Masuk kita memberikan nasihat yang baik, atau kita bisa tadarus membaca Al-Quran, itu juga ibadah. Atau perbuatan-perbuatan yang tampak, contohnya sholat, umroh, haji, sedekah, ini yang tampak di manusia bisa melihat. Itikaf, di sini nggak ada itikaf ya, belum ada ya. Nah, biasanya masjid-masjid perserikatan itu sudah ada hidup itikaf. Biasanya saya insya Allah di mana-mana kalau di sini ada perserikatan punya masjid, biasanya saya digunakan untuk itikaf 10 hari terakhir. Nah, amal-amal perbuatan yang tampak atau yang tidak tampak. Yang tidak tampak apa? Nah, ini perbuatan yang tidak tampak ini amal hati. Dan ini jauh lebih penting nih. Contohnya apa? Ya iman nih. Iman kepada Allah, husnudzon kepada Allah, ikhlas untuk Allah, ikhlas karena Allah. Banyak ikhlas, iman kepada Allah. Sampai-sampai masalah iman ini Rasulullah ini pernah, Kanjeng Nabi pernah memboncengake Mu'ad bin Jabal. Mu'ad ini orangnya masih kecil ya, masih baru berapa tahun ya. Mu'ad bin Jabal ketika masih kecil pernah diboncengke karo Kanjeng Nabi. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dulu diboncengake Kanjeng Nabi di atas khimar keledai ya. Saniki mungkin kendaraan sing remeh, mungkin bisa apa kendaraan sing remeh-remeh lah, sing murah-murah harganya. Faqala li, kemudian Rasulullah berkata bersabda, mengandani ya. Jadi anak kecil diboncengake karo Kanjeng Nabi. Dalam kesempatan itu Rasulullah menyampaikan ilmu. Itu pentingnya kita menggunakan waktu. Sehingga Rasulullah itu ketika ada waktu pasti digunakan untuk ibadah, untuk menyampaikan. Nah, menyampaikan nasihat ya. Ya Mu'ad, hai Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba?
Jadi ada hak, ada kewajiban. Berarti kewajiban hamba terhadap Allah. Apa hak Allah atas hamba-hamba? Jadi Allah punya hak, hamba pun punya hak. Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa haknya hamba atas Allah? Cilik boncengake takoni masalah tauhid, masalah akidah. Masalah akidah, masalah yang paling penting ya. Maka jawabannya Allah wa Rasul alam. Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Nah, ini menyampaikan ilmu tapi dengan gaya bahasa pertanyaan. Ini dilakukan oleh Nabi. Ini ada maksudnya juga. Kenapa Rasulullah ingin menyampaikan ilmu tapi gaya bahasanya kok dengan pertanyaan, di awal dengan pertanyaan. Tujuannya adalah agar orang yang diajak bicara itu memahami ilmu dan menancap dalam hati. Jadi orang ditulis tapi diapalagi kelingan. Di zaman sahabat niku hafalannya memang kuat-kuat. Di para sahabat niku kuat dalam hafalannya. Karena saking kuatnya hafalan, maka ada namanya tradisi ummi. Ummi itu apa? Tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Karena apa? Karena memang kuat hafalannya. Jadi ono sahabat menurut zaman jahiliyah nih, zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah kok ono wong kok nulis, ini ditulis, dikit-dikit ditulis. Ini menunjukkan bahwa orang ini bodoh. Berarti hafalannya kurang kuat. Ini ditulis. Tapi kalau tidak ditulis, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, ini menunjukkan bahwa orang ini orang cerdas. Termasuk ibu-ibu, bapak-bapak pengajian demikian. Orang ngaji kok nggak buku, nggak pulpen, ini menunjukkan bahwa orang ini bodoh. Gitu. Tapi ngaji tanpa bawa buku, tanpa bawa pulpen, atau jagung nangar dewe, ini menunjukkan bahwa orang ini cerdas, kuat hafalannya. Maka bapak-bapak yang tidak pakai pulpen, buku, berarti ini orang-orang cerdas-cerdas semuanya. Gitu, cerdas. Tidak ada yang lupa, gitu. Enggak. Karena sedikit belajar, sedikit yang lupa. Banyak belajar, banyak yang lupa. Nek tidak belajar, tidak mudeng, tidak ada yang lupa. Nggih, paham nggih? Tadi saya seperti itu. Nah, ini muat termasuk orang-orang yang kuat, apalagi. Nah, ketika-katanya apa hak Allah, apa hak hamba. Nah, kamu mengatakan saya tidak tahu. Nah, ini kan masalah akidah. Maka Rasulullah SAW menjawab. Nah, ini hak Allah. Haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an. Hak Allah atas hamba. Jadi hamba itu harus seperti apa? Kudu priye ngono. Haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas hamba adalah mereka hamba-hamba Allah, kita ini harus menyembah Allah wala yusyriku bihi syai'an, dan jangan menyekutukannya. Ada banyak sekarang orang-orang menyembah Allah tapi masih menyekutukan Allah. Ini bermasalah lagi. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Zaman Nabi Nuh yang tadi dibacakan ayatnya ini ya, cerita tentang Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh niku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang. Berapa usia Nabi Nuh? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun dikurangi 50. Berarti berapa usianya? 950 tahun. 150 tahun. Dan jenengan niku baru berapa tahun umurnya? Kepengen umur panjang atau umur pendek? Bingung toh. Panjang seperti Nabi Nuh, 150 tahun. Insyaallah ora kancani. Susah gedas ora. Nabi Nuh 950 tahun. Diberi umur yang panjang. Umur yang panjang ini digunakan Nabi Nuh untuk mendakwahi kaumnya. Jadi usia Nabi Nuh berdakwah
menyampaikan 950 tahun. Kan ada ulama yang mengatakan bahwa beliau diangkat menjadi nabi atau rasul umur 50 tahun. Itu usianya 1000 tahun. 1000 tahun yang 50 tahun, ketika 50 tahun diangkat menjadi nabi, 950 tahun berdakwah mendakwai kaumnya. Nah, kaumnya ini dari antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh, inna baina Adam wa Nuh asyru qurunin kulluhum ala tauhid. Jadi jarak antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh ini ada 10 generasi kurun. Semuanya bertauhid kepada Allah. Semua dalam satu agama. Tidak ada orang yang menyekutukan Allah. Jadi selama 1000 tahun, 10 generasi itu seandainya satu generasi 100 tahun, kalau 10 generasi berarti 1000 tahun. Semuanya bertauhid, beribadah kepada Allah dan tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya butuhu wa la syariku bi syai'an. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Nah, awal mula muncul kesyirikan di dunia ini berawal sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang pertama. Siapa rasul yang pertama? Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Allah kok mengutus rasul? Karena umat sudah lari dari kebenaran, dari agama yang hanif, yang lurus. Kemudian Allah mengutus seorang rasul, pemberi peringatan. Nah, ini awal mula munculnya kesyirikan itu ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang menyebabkan mereka kok menyekutukan Allah? Apa? Kan sebenarnya cukup menyembah Allah tanpa ada wasilah-wasilah, perantara-perantara antara mereka dengan Allah. Cukup langsung berdoa kepada Allah, cukup itu. Tapi kenapa kok mereka sampai melakukan itu? Karena itu tidak lepas dari peran daripada setan atau iblis. Iblis yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merusak agama. Jadi iblis itu ibarat seperti pencuri atau perampok. Maka yang akan diambil adalah perkara yang paling mahal, yaitu masalah tauhid. Dan ini sesuai dengan tema ya, disuruh untuk menyampaikan masalah akidah. Penyimpangan akidah pertama kali dimulai dari zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan biar kalau sebelum hijrah belum tahu nyampe, orang ngerti. Orang tidak ada awal mula penyebab daripada kesyirikan itu apa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngendika dalam hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, lurus, berakidah yang benar. Faja'athum syaitan, maka datanglah setan kepada mereka. Faja'talathum an dinihim, maka setan setelah datang mereka merusak hamba-hambaku dari agamanya. Jadi dirusak agamanya setan ya. Luar biasa. Ini zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi setan itu atau iblis itu bukan makhluk yang bodoh, bukan makhluk yang tolol, bukan, tapi makhluk yang super cerdas. Hidup bukan hanya lintas generasi, tapi lintas zaman. Sudah banyak pengalaman. Siapa yang mau dibidik siapa? Kalau yang dibidik adalah para ulama-ulama, maka iblis akan mengeluarkan dalil-dalil. Siapa yang mau dibidik? Oh, orang-orang awam. Maka punya jurus-jurus tersendiri. Awal mula perbuatan syirik itu terjadi zaman Nabi Nuh alaihissalam. Penyebabnya cuma satu, apa? Hulu ke berlebih-lebihan. Hulu kepada siapa? Hulu kepada para ulama-ulama mereka, orang-orang soleh mereka. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam surat Nuh. Tadi ada dibacakan kisah tentang Nabi Nuh ya, di mana kaumnya ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan masih apa yang membaca awal mula daripada kesyirikan di dunia ini penyebabnya adalah ghulu terhadap orang-orang soleh, dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ayat itu dalam surat Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum. Mereka mengatakan, janganlah kalian tinggalkan alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadarunna wattan wala su'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. 5 ya. Dan jangan kau tinggalkan Waddan, Su'an, Yaghuts, Ya'uq, Nasro. Allah menyebutkan 5 orang. Waddan, Su'an, Yaghuts, Ya'uq, Nasro. Siapa 5 orang ini? Waddan, Su'an, Yaghuts, Ya'uq, Nasro itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang dulunya ketika masih hidup, orang ini ahli ibadah, orang yang dekat dengan Allah, orang soleh-soleh mereka. Memang orang ini orang-orang nggak perlu kita sampaikan kepada jamaah. Nah ini menyangkut masalah perkara yang paling pokok, paling penting, di mana orang itu kalau sudah rusak akidahnya, rusak tauhidnya, terjerumus kepada kesyirikan, maka batallah seluruh amal-amal soleh mereka, maka rusaklah agama mereka, batallah syahadatnya. Wadan su'annya aku nasrati, orang-orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang dekat dengan Allah ketika masih hidup. Nah, kemudian setelah orang ini mati, meninggal dunia, wafat, dikubur, maka ja'atum syaitan, maka setan datang kepada mereka. Setan membisikkan kepada mereka, kepada umat Nabi Nuh itu, kepada kaum Nabi Nuh, dibisiki apa? Ya, dibisiki bahwa kalian adalah manusia-manusia yang kotor hatinya, banyak dosanya dan lain sebagainya. Tidak pantas kalian langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalian harus melalui perantara orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang hatinya bersih. Siapa mereka? Yaitu Waddan, Su'an, Yaghuts, Ya'uq, Nasra. Padahal mereka itu orang yang sudah wafat. Ini pertama kali dibisiki seperti itu. Maka ketika mereka kaum Nabi Nuh ini, ketika mau berdoa kepada Allah, maka mereka selalu menyebut nama 5 orang ini disebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar doa-doa cepat dikabulkan atau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan, saya tidak menyembah mereka, saya tidak menyembah Waddan, Su'an, Yaghuts, Ya'uq, Nasra, tidak. Tapi ini hanya sebagai perantara antara aku dengan Allah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Aku tidak menyembahnya, melainkan ini hanya sebatas perantara antara aku kepada Allah, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama mereka hanya mengucapkan dan menyebut nama orang-orang soleh itu. Dan yang kedua, setelah mereka kena, setiap mau berdoa selalu mengagungkan, menyebut nama itu. Ayat selanjutnya mereka dibuatkan semacam gambar surah, gambar atau foto ya, dipajang dalam tempat-tempat mereka beribadah atau dalam kamar-kamar mereka ketika mereka bermunajat kepada Allah, atau dalam tempat-tempat ibadah mushola atau apa, seperti itu, ada gambar-gambarnya. Supaya apa?
supaya mereka ingat kepada orang-orang soleh itu. Dengan gambar foto mereka sudah berhasil ditipu. Yang ketiga dengan patung. Nah, sudah sampai pada patung, nah, mereka sudah tidak lagi menyembah hanya kepada Allah. Mereka sudah menyembah Allah, juga menyembah kepada Wadan, Su'an, Yahud, Ya'ud. Maka Allah mengutus seorang rasul yang pertama namanya Nuh ya, Nabi atau Noah. Ini pertama Allah. Kembali ya. Haqullahi 'alal ibad ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah menyembahnya. Atau hamba ini menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Dan yang selanjutnya wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Maka ketika Mu'adz bin Jabal ini mendengar kata-kata ini, hadis Nabi ini, dia kan masih kecil, masih remaja, sekitar 9 tahunan. Langsung Mu'adz ini mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Nah, ini kan sahabat mendapatkan kabar gembira tentang akhirat, tentang surga. Ini mereka ingin segera menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, ingin menyampaikan kepada sahabat, tapi dilarang oleh Kanjeng Nabi. Qala la tubasyirhum, jangan segera, jangan dikabarkan kepada mereka kabar ini. Fayatakilu, karena mereka samar-samar, mereka hanya berpangku tangan dengan ini, hanya berdoa kepada Allah, hanya tidak menyekutukan tok, sehingga tidak mau ibadah-ibadah yang lain, tidak mau berperang. Samar ini orang tidak mau puasa, tidak mau membantu sesama anak-anak yatim, du'afa dan sebagainya. Maka dilarang oleh Kanjeng Nabi. Namun setelah Mu'adz ini hampir wafat, beliau menyampaikan hadis ini kepada orang lain. Jemaah kajian menjelang iftar yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung. Cita-cita yang agung. Apa cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam surat At-Taubah. Dan ayat ini sering dibaca ketika hari Maulid Nabi. Biasanya saya dibaca itu ya. Tidak ada ayat-ayat favorit ya. Kalau pas momen Maulid Nabi dibacakan surat ini, ayat ini. Kalau pas puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Pas Isra Mi'raj, subhanalladzi asra. Nah, ini ada ayat yang menyampaikan tentang sifat dan cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan maksudnya adalah Nabi Muhammad, min anfusikum, dari dirimu, dari kalangan orang-orang Quraisy. Dan orang Quraisy tahu siapa Nabi Muhammad, orang tuanya siapa, nasabnya siapa. Ini terkenal lah Muhammad itu siapa. Min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh amat berat atas dirinya penderitaan kalian. Jadi ngaten. Sifat Nabi ini ngaten. Rasul sangat tidak tega kalau ada orang
ini menderita. Kalau umat ini menderita dunia tidak tega, apalagi menderita di akhirat. Nah, kita mungkin belum sampai situ ya. Jadi Rasulullah SAW seperti itu. Sifat asli Nabi itu seperti itu. Sangat tidak tega atas penderitaan kalian. Sehingga pernah ini ada seorang mukmin, seorang sahabat, satu orang sahabat yang diduga orang ini dibunuh oleh orang kafir. Hanya diduga saja. Ada kabar bohong kalau seorang sahabat ini dibunuh oleh orang kafir. Yaitu ketika Rasulullah dan para sahabat hendak melakukan umrah ke Mekah. Jadi beliau sudah hijrah. Ketika Rasulullah dan para sahabat ingin umrah, kemudian Rasulullah SAW meyakinkan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa kedatangan kami hanya untuk umrah, bukan untuk berperang. Maka beliau dan para sahabat ini berhenti di suatu daerah namanya Hudaybiyah. Di Hudaybiyah ini beliau berhenti dan mengutus seorang sahabat untuk menyampaikan maksud kami kepada orang-orang kafir Quraisy, bahwa kami datang untuk ibadah, untuk umrah, bukan bermaksud untuk berperang. Sehingga tidak ada persiapan perang, tidak membawa senjata, kecuali hanya pedang di sarungnya. Maka diutuslah seorang sahabat, dan sahabatnya dipilih oleh Rasulullah SAW. Sahabat yang lembut, sahabat yang punya wibawa, yang santun, yang bijak, bukan yang keras. Bukan seorang Umar bin Khattab, bukan. Sintu utus kok Umar bin Khattab, akhirnya orang damai malah tadi perang. Maka dipilihlah oleh Rasulullah SAW seorang sahabat mulia yang santun, yang halus itu katanya, punya wibawa, namanya Utsman bin Affan. Diutus ke Mekah menyampaikan maksud bahwa kami datang untuk umrah, bukan untuk perang. Maka setelah sampai di Mekah, Utsman itu menyampaikan tokoh-tokoh kafir Quraisy dan sahabat-sahabat yang lain ini berada menunggu di Hudaybiyah. Setelah ditunggu-tunggu kok tidak datang-datang Utsman ini, orang tokoh-tokoh, maka timbul perasaan, jangan-jangan Utsman bin Affan ini dibunuh oleh orang kafir. Jangan-jangan Utsman ini dipateni ya. Maka Rasulullah SAW memobilisasi para sahabat untuk angkat senjata, untuk membela satu orang mukmin, satu yang orang ini sebenarnya tidak dibunuh, hanya kabar burung, desas-desus nek Utsman ini dibunuh. Rasulullah tidak tega, tidak rela kalau ada seorang mukmin ini didolimi. Langsung Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk angkat senjata. Rasulullah cinta itu. Para sahabat yang jumlahnya sekitar 1.300 itu, mereka berbaiat di bawah pohon. Dan pohonnya tuh zaman Umar bin Khattab sudah ditebangnya. Karena Umar khawatir nanti akan muncul khurafatnya. Karena banyak orang-orang yang mengambil keberkahan dari pohon itu, berdoa di situ. Karena di bawah pohon itu dulu Rasulullah pernah membaiat baiatur ridwan itu. Rasulullah SAW cinta kepada para sahabat itu. Ketika mereka berbaiat ingin membela darah Utsman, dan Allah pun ridho dengan perbuatan para sahabat ini. Setelah ditunggu, setelah mereka berbuat siap untuk berperang, ternyata Utsman datang. Jadi Utsman tidak, ini hanya diduga dibunuh saja para sahabat
sudah dipersiapkan oleh Rasulullah untuk angkat senjata untuk membela. Bagaimana dengan yang sudah jelas-jelas dibunuh? Saudara kita yang ada di Gaza itu bukan dibunuh, dibantai ini. Dibantai hampir 50.000 anak-anak, wanita, orang tua, orang yang tidak punya senjata, tidak angkat senjata. Kalau yang dibunuh itu yang angkat senjata, kita fair toh. Tapi yang dibunuh adalah orang yang tidak senjata. Di mereka orang-orang Yahudi ini orang yang pengecut. Pengecut karena mereka berani melawan dengan orang yang tidak punya senjata, melawan rumah sakit, toh, gedung-gedung, kan nggak punya senjata. Coba lewat lawan itu Brigade Al-Qassam, tidak berani. Nah mereka itu sifat aslinya kan seperti itu, pengecut Yahudi. Nah, luar biasa. Rasulullah itu orang yang azizun alimah, sangat tidak tega, berat hatinya melihat penderitaan kalian. Bahkan termasuk Rasulullah ini terhadap orang kafir itu, beliau itu mengharapkan mereka itu bisa masuk Islam. Selanjutnya kan azizun alimah anittum harisun alaikum, yang kedua ya. Yang pertama kan azizun alimah anittum, sungguh berat penderitaan kalian atas Nabi. Harisun alaikum lah ini cita-cita Nabi ini. Harisun alaikum, Rasul sangat berkeinginan agar kalian semuanya ini, baik orang Arab atau non Arab, manusia sedunia ini, sangat berharap agar mereka itu beriman semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cita-cita Nabi seperti itu. Nah kita kan enggak, kebanyakan manusia sekarang ini kalau ditanya apa cita-cita kalian, orang yang tadi guru, dokter, orang yang tadi tentara, orang yang tadi polisi, orang tadi polisi malah tadi tahanan polisi nggak enten. Tapi Rasulullah cita-citanya apa? Cita-cita Rasulullah adalah agar manusia itu beriman semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW ini ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib dan juga istrinya, maka Rasulullah sedih. Nah, kesedihan Rasulullah SAW ini, beliau mengalihkan dakwahnya bukan di Mekah. Beliau berpikir, wah nek nang Mekah ki sing arep melindungi Surawan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam ini mengalihkan sasaran dakwahnya ke suatu kaum daerah yang di situ banyak keluarga Nabi. Taif ya, Taif Kalingan ya, suku Taif. Lah, harapan Rasulullah karena banyak kerabat-kerabat Rasulullah yang dari Taif, harapannya agar mereka orang-orang Taif itu bisa menerima Islam. Karena cita-cita Nabi seperti itu, harisun alaikum, agar mereka itu beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Ternyata yang dihadapi Rasulullah SAW adalah bukan mereka menerima, justru mereka itu menolak dan bahkan sampai melempari Rasulullah sampai Rasulullah berdarah-darah. Makanya Rasulullah SAW lari meninggalkan Taif, beliau beristirahat di sebuah kebun kurma. Maka setelah beliau beristirahat, di saat-saat beliau ini beristirahat, maka datanglah malaikat. Fanadani malakul jibal. Malakul gitu, jelas malikul gitu. Nek malakun itu malaikat, nek malikun raja. Nek malikun pemilik. Di bahasa Arab seperti itu. Dawa kalau cindak itu mempengaruhi makna. Farokat, fatkah, kasrohnya itu nggih mempengaruhi. Malakun, malaikat, malikun, ratu, raja, penguasa, malikun, pemilik. Makanya dongong yang hati-hati nggih. Udan-udan ini doanya apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Shayyiban. Nek short diganti sa, maka maknanya beda. Allahumma shayyiban nafi'an.
ya Allah turunkanlah janda yang bermanfaat. Nah, mana jauh. Fanadani malakul jibal. Maka malaikat penjaga gunung kemudian menyapaku, mengundang aku. Wa sallama alayya, dan memberikan salam itu, assalamualaikum. Tsumma qala, dan malaikat malakul jibal ini, malaikat penjaga gunung, dia ada penjaganya yang malaikat ini. Berkata gini, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mendengar ucapan kaummu. Wa ana malakul jibal, dan aku perkenalkan kula niki malaikat sing jaga gunung Sumbing niku. Wa qad ba'atsani ya rabbuk, dan Allah telah mengutus aku. Mengutus ilaika kepadamu, litakmuruni bi amrik fama syi'ta, agar engkau memerintahkan apa perintahmu. Jadi Allah mengutusku kepadamu, maka jenengan ngersakaken apa perintahmu akan aku laksanakan. In syi'ta an aplika alaihim al-akh syabaini, dan jangan kerso gunung Sumbing Sindro tak blegari kaum Taif pripun. Nah, jadi malaikat itu tidak rela kalau ada seorang juru dakwah, penyebar tauhid, penyampai tauhid, orang yang mengajak kepada Allah ini dizalimi. Sampai malaikat minta izin kepada Allah. Minta izin kepada Allah agar menemui Muhammad dan menuruti perintah Nabi Muhammad. Kalau panjenengan kersa niku gunung Sumbing Sindra tak blegake kaum Taif niku. Maka apa kata Rasulullah SAW? Dalam keadaan beliau terdolimi. Nah, ini doanya orang yang terdolimi ya. Dua orang terdolimi itu wah, luar biasa ya, dikabulkan oleh Allah. Termasuk doanya orang yang berpuasa. 3 doa ya, termasuk doanya orang berpuasa, doanya pemimpin yang adil, doanya orang yang terdolimi. Ya. Ini Rasul dalam keadaan terdolimi ini. Maka doanya ini, bal arju ayyukhrijallaha min aslabihim may ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Doanya orang terdolimi seperti Rasulullah mendoakan kebaikan. Aku berharap kepada Allah. Itu cita Nabi, agar Allah mengeluarkan dari anak turun mereka orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Jangan mampu tidak kira-kira ya. Didolimi, gak didolimi karo masyarakat. Ujuk-ujuk ono wong nawani jasa, ono wong nyongko sing nyekel GMT gini iki. Wilayah Temanggung Keranggan paraan ke nyong sing nyekel. Sama arah perintah pokoknya. Jangan kira-kira. Dibina saja mereka. Kalau tidak mau dibina ya dibinasakan saja kan untuk mestinya. Maka tadi sekat kita aturakan kita sambut menjelang berbuka. Mari kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka al-dhawqa wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna shiyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma ya Allah ya Karim, yassir umurana ya Allah, umur ad-dini wad dunya wal akhirah, wa hasil maqasidana ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana ij'alna jam'an marhuman. Allahumma ij'alna wa aulatana dzurriyyatina wa jama'atana min ahli ilmi wa ahli khair wa min ahli qur'ani wa sunnah. La taj'alna yawmina li syarri wal bid'ah wad dalalah. Allahumma inna na'udzubika min hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal
wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma ij'al hadhihi balad Indonesia badatan aminatan mutmainatan tajri biha ahkamuk wa sunnati rasulik ya hayyu qayyum ya ilahna la ilaha illa amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Akhiru qaulina wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.